Kisah pilu datang dari aktor Atta Larik-Syah. Sebuah rumah yang telah dihuni bertahun-tahun secara tiba-tiba dieksekusi oleh pihak pengadilan. Aktor berusia 51 tahun itu mengakui proses pengadilan sengketa tanah kediamannya masih berjalan. Terjerat permasalahan sengketa tanah seluas 7.000 meter persegi sejak 2016, dirinya merasa sudah melakukan proses jual beli tanah dengan benar pada tahun 2000 silam. Namun tanpa pemberitahuan, pihak pengadilan datang bergerombol untuk mengeksekusi kediaman Atta Larik-Syah. Merasa dizolimi dengan tindakan yang dianggap tidak patut dilakukan. Ya, punya anak istri ya Mas ya. Dunia akhirat kita nggak ikhlas, nggak ridho, hati-hati. Kalian beragama semua, kami nggak pernah maling tanah. Ingat, kalian punya anak istri, saya nggak ikhlas, nggak ridho dunia akhirat kalian. Kamu ngancur buat diri kalian sendiri. Ini kan mereka aja nggak tahu tanahnya mereka di mana. Kalian punya makam buat anak keturunan kalian sendiri. Nih, anak istri kalian pikirin ya, kalian orang Islam. Gua nggak takut sih. Pergi aja, mendingan pergi. Lu minggir apa gua? Pengacara kami belum tiba di tempat ya. Pengacara kami belum tiba di tempat. Batasnya aja belum jelas. Kok Bapak bisa berani ngambil tindakan? Gimana sih Pak logikanya Pak? Kita pakai prosedural di sini. Ya, prosedural. Uang habis-habisan buat pengadilan, ingat. Prosedural di sini. Kalau saya mau viralin dari awal, kalau saya artis jahat, nggak bener saya viralin. Di depan mata penghuni kediaman Atta Larik, rumah itu dieksekusi. Sempat mencoba untuk melindungi kediamannya, namun karena petugas yang bergerombol menyerbu rumahnya sangat banyak, Atta Larik tetap memperjuangkan keutuhan rumahnya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di balik eksekusi perataan kediaman Atta Larik? Apakah keadilan masih punya ruang untuk didengarkan? Kalau nggak ada pencurian, kami bagaimana tahu kalau anak buah Anda nggak nyuri-nyuri di dalam rumah? Ya kita nggak tahu ya. Ya. Dari bawah, ya. Dari bawah silakan. Itu halaman saya tuh. Jangan naik. Abang tahu masih sakit. Nih. Ya. Biarin. Kenapa? Beri lihat di sana. Lihat di sana. Ayo ibu nyetak dulu, Bu. Aja. Mama, awas Mama. Sini. Mama sini. Mama nafasnya terkalah. Mama dari atas. Ajar aja. Jadi udah kekerasan ya, udah kekerasan dari pihak pengadilan. Ya ini perkaranya mungkin banyak yang bertanya seperti apa. Jadi tahun 2000 itu sempat dibeli ya, kemudian sengketanya naik di 2015 dan 2016 ternyata pemirsa ada putusan dari PN Cibinong yang menyatakan kalau pembeliannya itu tidak sah. Ada sekitar 5.800-an meter. Tapi lebih detailnya nanti kita akan langsung bertanya pada reporter kita yang ada di tempat sana ya. Betul, dan karena kali ini kami akan mengabarkan live report langsung dari kediaman atau area yang memang tadi dihuni oleh seorang Atta Larik-Syah, dan kali ini kami juga akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana ini POV dari pihak penggugat. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan reporter kita Egy yang berada di Cibinong. Selamat siang Egy. Silakan Egy dengan laporannya. Egy. Iya pemirsa Insert, saat ini saya sedang berada di rumah artis kawakan Atta Larik-Syah, dan memang yang kita ketahui bahwa siang ini kediaman Atta Larik akan dilakukannya pembongkaran, dan memang tadi juga sudah sempat ada negosiasi yang tak langsung saja melihat mana saja yang mungkin terkena dari bongkaran paksa yang Atta Larik sebutkan sebelumnya. Dan di belakang saya ini adalah beberapa pagar batas yang memang terhubung dengan rumah Atta Larik, dan tadi juga sudah sempat negosiasi ditunggu hingga pukul 11 ini, tetapi memang belum ada jawaban karena Atta Larik ingin sekali menyelamatkan kediamannya yang memang kita ketahui hampir setengah dari kediamannya ini memang harus dihancurkan. Kalau kita gambarkan dari batas pagar yang memang sudah dibuat oleh pihak pengadilan. Dan nanti saya akan coba berbincang sedikit dengan pihak pemohon dari Pengadilan Negeri Agama Cibinong, Pengadilan Negeri Cibinong. Dan ini memang rumahnya cukup terjal karena yang kita ketahui juga rumah pertama memang sudah hancur agak di sebelah sana. Dan ini saya sedang bersama pihak Pengadilan Negeri Cibinong. Bang, permisi Bang, izin.
Bang, boleh menjelaskan Bang sedikit seperti apa mungkin tadi ada sempat negosiasi dengan pihak Atalarik terkait hampir setengahnya dari rumah Atalarik. Setengahnya. Jadi ada negosiasi yang dilakukan sama Pak Atalarik, seharusnya negosiasi itu udah selesai kemarin. Kemarin itu harusnya sudah selesai, cuman kemarin itu dia mau kasih 200 aja ya, 200 juta, lalu tidak ada kesepakatan lagi, kita nunggu kabar bahkan sampai jam 10 malam. Tiba-tiba hari ini kan eksekusi lanjutan, karena kemarin terlambat adanya tidak bisa terlaksana penuh karena ada cuaca hujan ya gitu. Jadi hari ini harus dilanjutkan dan harus selesai hari ini. Harusnya jam 8 kita tadi udah melakukan eksekusi, tapi ada negosiasi baru gitu, dia tetap akan mau bayar yang hanya untuk bangunannya yang ada di tanah kita gitu. Berarti memang sempat dari pihak Atalarik ini ingin menyelamatkan beberapa rumah ini, melahan rumah ini. Hanya lahan rumah ini. Bang, sedikit informasi Bang, mungkin harusnya yang gimana aja Bang, kan aku hanya tahu yang tempat sini aja. Ini kan semua pasti terpotong hingga sampai setengah ini. Pasti. Dan ini juga harusnya kena. Jadi kalau misalkan memang nanti negosiasinya memang deal dengan Atalarik, mau nggak mau berarti kalau ini tidak kena, dia dipotong ke sini atau Iya, di kotak, di kotak aja sampai bangunannya dia aja. Di kotak sampai bangunan sini. Bangunannya dia aja yang sampai ke belakang sana gitu. Oh. Jadi Ini kalau Boleh, sini. kalau apa namanya, kita lihat dari pembatas mungkin di atas itu ada seng itu, kita tarik garis lurus nih Lurus ya. sampai ke belakang. Ke belakang. Sampai ke belakang. Jadi di belakang itu masih ada bangunan, entah itu tempat asisten rumah tangga atau apa, kita nggak tahu juga, sampai ke belakang. Nah itu kira-kira ada berapa meter? 550. Tapi kita nanti setelah negosiasi kita akan ukur ulang yang benar-benar sekali lagi untuk supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari gitu. Bang, tadi sempat ada perdebatan sedikit Bang. Mungkin apa sih Bang yang mungkin didebatkan tadi mungkin? Ya sebenarnya kita hanya menjalankan perintah pengadilan. Kalau saya kan sebagai melihat nih permohonan saya sudah dikabulkan, kuasa hukum saya juga sudah bekerja gitu kan. Jadi kita hanya melihat apa yang dilakukan oleh pengadilan penyitaannya gitu loh, untuk eksekusinya gitu loh. Hanya itu sih gitu. Kita hanya memastikan itu. Berarti ini tinggal menunggu waktu. Tadi kan informasinya juga jam 10 ya? Ya jam 10 Tapi itu untuk ini negosiasi. tetap- Dia minta waktu sampai jam 11 mengadakan dana tadi sekitar 300 juta. 300 juta itu Disepakati lalu dia sisanya akan tempo pembayaran. totalnya berapa juta? Sekitar 800-an. 800 juta yang harus dibayarkan oleh Atalariksa untuk pembebasan lahan yang rumah ini. Yang Ya, kena aja. Yang kena ke lahan kita. Jadi nggak semuanya Tidak nggak. semua, karena luas tanahnya Luas itu kan tanahnya. sekitar 5.800. Nah, dari 5.800 itu yang terkena dari rumah Atalarik itu sekitar 580-an sekian, 550-an sekian. Nah, dari 550 itu dari pihak Atalarik akan melakukan kompensasi, dalam hal ini melakukan ganti rugi, ya kan. Ya udah kita bayarlah, kita kompensasi dan minta waktu sampai jam 11. Tapi ini juga udah jam Kalau 11. memang jam Ini sudah- 11 tidak ada transfer, ya kita lanjut eksekusi. Berarti memang diberi waktu sampai jam 11 nanti. Jam 11. Ketika memang sudah lewat waktunya, terpaksa harus dibongkar dengan putus. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Jadi, pemirsa, informasi yang kita dapat bahwa Atalariksa memang harus diberikan waktu sampai jam 11 ini, jam 11 siang hari Jumat ini untuk diamankan beberapa lokasi tempat tinggalnya, dan kita tunggu nanti seperti apa hasil dari negosiasinya, apakah rumah Atalarik bisa diselamatkan atau memang harus dibongkar paksa. Kembali ke studio, Evan dan Maria Kristi. Iya. Baik, terima kasih Terima kasih, Egy. Jelas ya berarti ya. Kurang lebih berarti dari 7.000 tanah yang sudah dibeli pada waktu itu ada 5.800 yang menjadi sengketa. Dan ini sudah sampai ke tahap MA. Jadi ingkrah putusannya, makanya dieksekusi. Balik lagi. Pertanyaannya, waktu pembelian 2015 itu yang katanya sudah sah, ada saksi bahkan kan. Yes. Nah, perlu dipertanyakan soal notarisnya. Betul. Harusnya kan Seperti itu apa sudah keabsahannya ada ya? PPATK-nya kan, Iya. jadi udah harus jelas, itu harus detail. Dan berikutnya pemirsa, mungkin nanti kami akan menindaklanjuti bagaimana update-nya, karena Ya. seperti yang dikasih tahu tadi bahwa kita masih menunggu sampai jam 11 sekarang, jadi nanti kita akan kabarkan lagi.